Lalu juga tidak ada motivasi, ya, dorongan, ya, pekerja itu untuk bekerja lebih. Kemudian dipandang sebagai sebuah pemborosan atau inefisiensi, ya, perencanaan ataupun juga bagaimana pengelolaan, ya, lalu ya, perancangan dalam sistem kerja, ya. Ya, dampak-dampak permasalahan tadi itu sebagai pemborosan, ya, dan juga inefisiensi, ya. Kerja yang tidak maksimal, ya, profesor, ataupun juga pekerja yang tidak terdorong untuk bekerja lebih, ya. Ya, ini dianggap sebagai pemborosan ataupun juga inefisiensi. Nah, melihat itu, ya muncul pendekatan saintifik ini, ya, pendekatan ilmiah, di mana pekerjaan itu dipecah-pecah, ya, menjadi bagian, ya, menjadi bagian-bagian pekerjaan. Lalu setiap bagian pekerjaan ini dicari metode pengerjaan yang terbaik, ya, yang efisien. Ya. Kemudian pekerja dilatih, ya, untuk melakukan pekerjaan dengan metode yang terbaik tadi, yang efisien tadi. Kemudian supervisor menjaga, ya, agar pekerja sesuai dengan metode yang dipilih. Ya, Taylor ini meneliti, ya, mengkaji kasus Software. Nah, dia bekerja, kemudian dia melihat bahwa di lingkungan kerjanya ya, melakukan aktivitas pekerjaan untuk handling, ya, memindahkan biji-biji ke tungku, gitu, ya. Itu melihat bahwa tidak ada standarisasi untuk ukuran software, ya. Software itu ya skopnya, dimana ada software yang terlalu kecil, gitu, ya. Juga ada software atau skop yang terlalu besar, dimana keduanya ini ada plus minusnya. Kalau yang kecil dia nggak lelah, ya, karena nggak terlalu berat beban yang dibawa, tapi biji besi yang dipindahkan itu sedikit. Sedangkan kalau yang skop yang terlalu besar, dia banyak, ya, dia bisa mengambil banyak biji besi, tapi pekerjaannya cepat lelah karena berat, ya, mengangkat beban yang berat dari biji besi tersebut. Nah, kemudian Taylor ini bereksperimen, ya, melakukan eksperimen, kemudian, ya, mencoba dengan ukuran yang berbeda, ya, skopnya, dan pekerja itu diminta untuk memakai skop dari berbagai macam ukuran itu dengan waktu tertentu, ya, periode tertentu. Kemudian eksperimennya juga dicatat, ya, hasil kerjanya, ya, yang hasil biji besi yang diangkat, ya, yang dipindahkan ke tungku, kemudian ya dibandingkan, ya, waktu dibandingkan lahannya, gitu, ya, seperti apa, dan dari hasil kerja itu dicari yang terbaik, ya. Ya, dari segi ukuran, skop mana yang
bisa secara optimal, ya, tidak cepat lelah, tapi juga dari biji besi yang dipindahkan itu bisa cukup banyak. Ya. Nah, ini menjadi alat kerja yang baku, ya, sistem kerja yang baku. Setelah diterapkan, ya, dari ukuran yang terbaik itu, hasil eksperimennya adalah outputnya meningkat 12,5 ton per hari menjadi 47 ton per hari. Ya, esensi pendekatannya adalah fokus, ya, pada pengaturan, ya, perancangan dari sistem kerjanya. Ya. Kemudian juga fokus juga terhadap pekerja, ya, bagaimana pekerja itu tidak mengalami kelelahan yang cepat, ya, untuk konteks contoh tadi. Kemudian selalu ada one best way, ya, untuk mengoperasikan pabrik dalam menghasilkan barang. Ya. Kemudian memberikan insentif bagi yang bisa melebihi standar atau capaian minimalnya, ya, dari output yang dihasilkan, sehingga bisa menambah motivasi, ya, untuk pekerjaan. Kemudian efisiensi perusahaan yang merupakan penjumlahan dari efisiensi para pekerja, di mana, ya, ketika ingin meningkatkan efisiensi perusahaan, ya, maka perlu memperhatikan efisiensi dari para pekerja, ya. Yang diperbaiki itu, ya, pada lingkup pekerjaan, itu akan berdampak pada peningkatan efisiensi perusahaan. Ya, tentu efisiensi perusahaan akan menguntungkan bagi pemilik perusahaan dan juga pekerja. Ya. Perusahaan meningkat, efisiensinya, ya, ya, artinya juga berdampak pada produktivitas, ya, profitnya, hingga hal ini juga bisa meningkatkan insentif bagi pekerja. Beberapa pokok metode, ya, dalam scientific management. Pertama, perbaikan metode kerja.